kembali lagi di acara M-Talk episode 8. Nah, kali ini kita akan membahas tentang memperbaiki diri di bulan suci Ramadan. Nah, saya di sini bersama dengan Kakak Ibnu. Halo Sobat Mamen. Nah, Kakak Ibnu bisa nih memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan Sobat Mamen, namaku Ibnu Akbari. Aku sekarang semester 4 Prodi Manajemen. Nah, untuk Kakak Ibnu apa sih keseharian hariannya? Kalau keseharian aku sih mungkin cuman kuliah aja ya. Tapi beberapa aku aktif ikut kegiatan di luar kampus gitu. Tapi dalam beberapa periode dan juga nggak selalu setiap hari sih gitu. Oh, bisa dibilang mahasiswa kupu-kupu ya? Bisa lah ya gitu. Nah, kan kita udah masukin bulan suci Ramadan nih, Kak. Yep. Menurut Kakak tuh keutamaan bulan suci Ramadan ini apa sih, Kak? Kalau kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, itu pasti banyak banget ya keutamaan di bulan Ramadan gitu. Aku ada beberapa ngerangkum poin-poin atau nilai-nilai keutamaan pada saat bulan suci Ramadan gitu teman-teman. Yang pertama, itu bulan dilipat gandakannya amal gitu. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa setiap anak Adam itu akan diberikan pahala 10 sampai dengan 700 kali lipat kalau kita membuat kebaikan gitu. Nah, tapi di sini konteksnya itu illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ajzibi. Katanya gitu. Kecuali puasa, aku yang akan memberikan pahala untuknya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi konteksnya itu karena bulan suci Ramadan itu karena sangat penting banget gitu. Jadi bulan ini itu adalah bulan dilipat gandakannya pahala gitu teman-teman. Terus yang kedua, itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Gitu ya, yang kita tahu bahwa bulan diturunkannya Al-Quran itu sekitar di tanggal 17 Ramadan teman-teman, atau bisa kita sebut dengan malam nuzulul Quran gitu. Dan keutamaan malam nuzulul Quran itu juga jauh lebih banyak dan jauh lebih penting, bahkan diabadikan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir. Terus yang ketiga, itu keutamaan dari bulan suci Ramadan itu yang pertama adalah setan dibelenggu, kemudian pintu neraka ditutup, dan surga itu dibuka seluas-luasnya. Tapi pertanyaannya, apakah bulan Ramadan itu nggak ada orang yang nggak puasa? Apakah di bulan Ramadan itu maksiat itu hilang? Enggak kan, tentunya kan? Iya. Pasti masih ada kan? Gitu. Nah, konteks ini tuh sebenarnya kiasan teman-teman. Jadi gini, karena kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, akhirnya kita itu disibukkan oleh ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani, gitu ya, yang langsung berhubungan dengan muamalah ma Allah, gitu. Nah, karena ibadah hari-hari kita itu disibukkan oleh ibadah gitu kan, dari mulai sahur, kemudian dari mulai sholat subuh, tadarus, sampai buka puasa dan sholat tarawih gitu. Dan disibukkan itu akhirnya kan otomatis setan itu nggak punya kerjaan gitu ya, nggak punya tugas untuk menggoda manusia. Nah, karena setan nggak punya job desk gitu ya, nggak ada ini ya, nggak ada nggak ada peran gitu ya, akhirnya kita mendapatkan rahmat dan juga ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemungkinan kita untuk masuk ke dalam surga itu luas dan masuk ke neraka itu peluangnya sangat kecil. Jadi konteks dari kata setan dibelenggu dan pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka itu tuh sebenarnya kiasan gitu teman-teman. Nah, terus yang keempat itu adalah bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan gitu, karena kita tahu bahwasannya banyak sekali ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan, dan itu adalah bentuk dari kita meminta gitu, meminta taubat, meminta permohonan ampun atas apa yang kita lakukan sebelum Ramadan gitu ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima yang tadi aku jelaskan itu juga adalah malam Lailatul Qadar gitu. Bahkan di dalam Quran surat Al-Qadar ini gitu ya, malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau misalnya kita beribadah 1000 bulan gitu ya, terus kita bisa dapat malam ini, itu tuh jauh lebih baik dari apa yang kita usahakan selama malam 1000 bulan itu gitu. Itu untuk poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam, itu di dalam bulan puasa sendiri itu tuh terdapat ibadah khusus yang tidak ada di ibadah lainnya, seperti saum gitu ya. Karena saum ini atau puasa ini kan sifatnya wajib, jadi hanya ada di bulan suci Ramadan dan sifatnya wajib. Yang kedua, sholat tarawih teman-teman. Sholat tarawih itu nggak ada ibadahnya yang dilakukan itu di luar daripada bulan Ramadan gitu. Kita nggak bakal nemukan sholat tarawih itu di bulan Sya'ban, di bulan Zulqa'dah, dan di bulan-bulan lainnya. Terus yang ketiga itu adalah sahur. Nah, sahur dan dibuka ini adalah sesuatu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim ketika mereka tuh masuk ke dalam
bulan puasa gitu. Itu beberapa poin yang aku rangkum sih seputar dengan keutamaan di bulan puasa gitu. Wah, Masya Allah sekali ya Kak, ternyata begitu banyak pengertiannya dan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Tentunya dong. Untuk amalan-amalan tersendiri itu ada nggak sih Kak di bulan suci Ramadan ini? Kalau untuk amalan-amalan yang bisa menambah pahala gitu ya di bulan suci Ramadan itu pasti banyak teman-teman gitu. Karena ya balik lagi ini bulan mulia gitu loh. Pasti banyak banget ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Gitu, yang pertama itu pasti yang sering kita lakukan itu pasti baca Al-Quran atau tadarus. Gitu ya teman-teman. Karena ada dalam satu hadis itu diberitahukan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi kalau kita membaca satu huruf di dalam kitabullah, dalam Al-Quran, itu tuh kita mendapatkan satu kebaikan. Gitu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan itu akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Gitu. La aqulu alif lam mimun harfun, gitu. Rasulullah tidak mengatakan kalau alif lam dan mim itu satu huruf, bal alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Nah, bayangkan teman-teman kalau kita baca cuman alif lam mim aja, kita sudah dapat 30 kebaikan gitu ya. Itu jadi keutamaan baca Al-Quran itu juga bisa menambah pahala di bulan suci Ramadan. Jadi kita harus banyak-banyak juga membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Betul gitu. Terus yang kedua itu sodakoh teman-teman. Karena kan di bulan suci Ramadan ini ada zakat ya. Itu yang sifatnya wajib teman-teman. Gitu. Nah kalau untuk zakat itu karena sifatnya wajib. Nah sodakoh ini sifatnya itu sunnah. Jadi kapanpun kita mau melakukan sodakoh itu kita bisa lakukan gitu. Kalau misalnya kayak kita ketemu dengan teman kita di jalan misalnya gitu. Atau ketemu orang lain gitu. Atau kita misalnya bukber gitu kan. Terus teman kita kayak kayaknya dia lagi kesusahan nih, kayaknya kita traktir. Nah itu juga bentuk daripada sodakoh. Karena sodakoh sendiri itu pahalanya besar banget. Gitu, dijelaskan juga dalam Al-Quran itu, salul lazina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha ilal ayah. Nah, jadi kalau kita mau bersodakoh gitu ya, mau memberikan sebagian harta kita untuk orang yang tidak mampu dan lain sebagainya, itu tuh kita tuh mendapatkan satu gitu. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan dari satu itu tumbuh 7 dulu. Nah, dari setiap 7 itu tumbuh 100. Nah, jadi kalau misalnya kita bersodakoh sekali, kita tuh sudah mendapat 700 kebaikan. Tapi nggak berhenti di situ. Ada katanya lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berhak untuk menambahkan dan melipat gandakan pahala tersebut. Jadi bisa aja kita dapat 1400 kali lipat, bisa dapat 5000 kali lipat kebaikan gitu. Dan karena itu kehendak Allah gitu, hak prerogatif Allah untuk bisa menambahkan pahala dari sodakoh gitu. Kita harus banyak-banyak baca Al-Quran, kita juga harus banyak-banyak baca sodakohnya juga. Apalagi sodakohnya begitu banyak juga, balasan dari Allah itu subhanallah banget loh. Ya betul banget gitu, karena sodakoh juga pahalanya tuh besar gitu. Karena kan sodakoh itu kan meringankan beban saudara kita gitu kan, meringankan beban saudara kita gitu. Nah terus yang ketiga teman-teman, itu ada sholat malam. Nah sholat malam ini kan mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tuh kayak sulit banget dilakukan gitu ya. Gitu karena ya mungkin karena kita capek kehidupan sehari-hari gitu, terus akhirnya kita tertidur pulas dan baru bangun mungkin subuh atau kadang kelewatan gitu kan. Nah kalau bulan puasa ini kan kita pasti bangun sahur tuh ya, nah pasti bangun sahur kan sebelum subuh dong. Mungkin gak bangun sahur setelah subuh? Gak mungkin gitu kan. Karena kita bangunnya sebelum subuh, jadinya pasti kan kita mungkin ada terbesit punya niat gitu, punya keinginan kayaknya lebih baik kita sholat malam dulu deh gitu. Nah kalau misalnya teman-teman tahu keutamaan sholat malam itu dijelaskan juga teman-teman dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah jadi kalau kita mau melaksanakan sholat malam gitu ya, itu kita dijamin untuk mendapat tempat yang paling terpuji. Tempatnya tuh tinggi, diangkat derajatnya kalau kita mau sholat malam. Itu jadi jangan heran kita ketemu sama teman-teman kita yang kayaknya kelihatannya biasa aja tapi dia tuh luar biasa gitu sebenarnya. Ya karena dia tuh diangkat derajatnya mungkin karena malamnya itu dia menyibukkan diri dengan ibadah gitu. Nah tapi kebayangkan ya Kak, kan ada orang yang bilang kalau misalnya udah sholat tarawih nggak sholat malam lagi. Nah itu gimana tuh Kak? Ini menarik banget ini pembahasannya. Karena gini, kan tarawih itu adalah salah satu sholat sunnah
yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Iya. Ya kan? Nah, kalau misalnya dalam sholat tarawih sendiri itu ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ketika kita sudah melaksanakan sholat tarawih itu kita sama saja sudah melakukan sholat semalam suntuk gitu. Jadi kayak di hari biasa kita sholat mungkin sampai puluhan rokaat, ratusan rokaat untuk sampai semalam suntuk. Jadi keutamaan sholat tarawih itu tuh sebenarnya kalau kita sudah melaksanakan sholat tarawih itu kan sudah semalaman suntuk tuh kita sholat gitu, karena ada beberapa riwayat yang mengatakan seperti itu. Kan kalau di Indonesia sendiri kan ada macam-macam ya orang sholat tarawih, ada yang 11 rakaat, ada yang 21 rakaat. Nah itu sebenarnya sama aja teman-teman, semuanya sama gitu. Yang nggak sama adalah orang yang nggak tarawih gitu kan ya. Iya benar, itu yang salah. Iya betul gitu. Sobat Mamen, ternyata banyak sekali loh amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini yang begitu besar pahalanya. Nah, ada nggak sih Kak amalan-amalan yang jarang kita ketahui gitu, padahal tuh bagus dan kayak pahalanya juga lumayan gitu? Oke, kalau buat amalan di bulan Ramadan sih sebenarnya banyak ya, gitu kan. Kalau yang jarang diketahui mungkin diketahui, cuman jarang banyak orang yang melakukan, gitu kan. Nah, salah satunya menyegerakan buka puasa, gitu. Karena kan kalau seorang mukmin ketika puasa itu kan pasti kan menahan dahaga, gitu kan, dari sahur sampai dengan buka, gitu kan. Nah, ketika berbuka itu menjadi saat dimana seorang mukmin tuh merasa bahagia, gitu loh. Seneng kan kita ngebuka gitu kan, berbuka puasa gitu kan. Kayak misalnya kalau budaya Indonesia itu banyak yang ngabuburit, bener nggak sih? Kalian sering ngabuburit nggak sih? Sering. Nah pasti kan gitu. Kalau kita ngabuburit kita beli kulineran gitu kan. Tapi tetap aja kalau ngabuburit kita belinya banyak, nanti pas dibuka pasti makannya sedikit kan? Bener Nah tapi itu juga salah satu yang kurang baik ya, mubazir gitu. Nah itu yang pertama, menyegerakan berbuka puasa teman-teman. Kemudian yang kedua itu makan sahur. Nah karena kan banyak ya mungkin orang yang nggak terbiasa makan sahur gitu, kayak aduh kayaknya nggak biasa nih makan pagi bener gitu kan, jam 4 udah makan, jam setengah 3 udah makan gitu. Akhirnya banyak banget orang-orang, seorang mukmin itu meninggalkan sahurnya gitu. Padahal sahur itu kan juga sebagai sumber energi kita ya, untuk menjalani aktivitas kita seharian gitu. Dan sahur juga mempunyai manfaat yang juga nggak kalah hebatnya gitu, dan juga pahala yang juga tentunya baik gitu ya untuk seorang mukmin ketika berpuasa. Kemudian yang ketiga, nah ini nih biasanya banyak yang dilakukan sama orang tapi juga sedikit sih sebenarnya gitu. Apa itu? Itikaf. Nah, itikaf ini banyak dilakukan sama orang-orang mukmin biasanya tuh di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan gitu. Biasanya nih para pejuang-pejuang itikaf ini mereka mencari malam nuzulul Quran atau mencari Lailatul Qadar gitu. Jadi 10 hari mereka tuh benar-benar fokus, kayak misalnya berada dalam masjid gitu selama 10 hari. Yang dikerjakan sehari-hari itu hanya ibadah aja gitu kan. Nah itu salah satu juga amalan itikaf, itu sebenarnya juga salah satu kegiatan di bulan Ramadan yang pahalanya itu juga sebenarnya besar sih gitu. Oh gitu Kak, ternyata itu ya amalan-amalan yang sebenarnya tuh kita ketahui tapi tuh jarang diketahui juga gitu kan. Yep. Tapi dengar-dengar ya kan ada juga tuh katanya tidur itu pahalanya juga besar untuk bagi orang puasa. Itu gimana sih, benar apa nggak sih Kak? Tidur itu sebenarnya nilainya kan ibadah ya. Iya. Tapi kebanyakan kalau kita lagi puasa tuh tidur tuh kebanyakan. Nah itu jadinya makruh. Gitu kan. Tidur ya secukupnya, misalnya kita kalau misalnya kita siang tidak ada kegiatan, kita siang bisa tidur siang gitu sambil merehatkan badan sejenak gitu. Tapi yang salah itu ketika kita tidur dari abis sahur, zuhur bangun, sholat zuhur, siang lanjut lagi, baru bangun sore buat ngabuburit. Nah itu kan jadinya kan kurang baik gitu. Jadi seharian yang seharusnya kita fokus untuk melakukan ibadah, kita malah fokus untuk tidur gitu kan. Kalau dibilang salah, ya sebenarnya nggak salah banget sih ya, cuma kan kurang pas gitu kalau momennya di bulan suci Ramadan gitu. Oh gitu Kak, berarti kalau sering-sering tidur juga nggak baik gitu. Iya dong, pasti dong. Nah, ada nggak sih Kak amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang seharusnya tuh kita hindari nih Kak di bulan suci Ramadan ini? Nah, kalau amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu sebenarnya ada ya. Tapi sebenarnya bukan Ramadan doang, di seluruh bulan gitu, di luar bulan Ramadan tuh sebenarnya juga amal-amalan ini kita harus jauhkan gitu. Tapi beberapa ada amalan yang harusnya kita perhatiin benar supaya ibadah kita tuh nggak jadi sia-sia di bulan Ramadan gitu. Yang pertama itu adalah menjalankan puasa dengan tidak ikhlas. Nah ini juga harus hati-hati
gitu, karena banyak hadis yang meriwayatkan bahwa berapa banyak orang muslim gitu ya, yang menjalankan puasa tapi dia tuh hanya mendapatkan lapar dan haus aja gitu kan. Itu kan jadinya bentuknya sia-sia gitu. Yang sudah dikerjakan, kita udah nahan lapar, nahan ini, jadinya sia-sia karena mungkin ada beberapa hal yang kita salahi gitu. Ada beberapa faktor yang kita juga mungkin nggak aware di bidang itu, di faktor itu gitu. Jadi kita harus, yang pertama tuh harus benar-benar ikhlas. Puasa itu benar-benar dari hati kita sendiri gitu. Oh gitu Kak. Oke. Ada lagi nggak, Kak? Tentunya ada lagi dong. Apa? Yang kedua itu berkata kotor atau keji. Nah ini mungkin kita sering kali ya gitu, hilafnya kita gitu kan. Mungkin ada sering berkata kotor atau keji gitu kan. Nah kalau berkata kotor sama keji itu sebenarnya mengurangi pahala sih. Karena itu kan kata tidak terpuji ya. Oh, iya. Gitu. Nah karena kata tidak terpuji itu jadinya puasa kita tuh mungkin ada minusnya dikit, ada cacatnya sedikit gitu ya, ada kekurangannya sedikit. Jadi nggak sempurna tuh puasa kita dari sahur sampai berbuka puasa gitu. Jadi yang kedua itu harusnya kita menghindari perkataan keji dan juga perkataan kasar gitu ya. Terus yang ketiga, sering marah. Nah ini kan kadang-kadang kan kita bulan puasa gitu kan, lapar, udah lapar, perut kosong gitu kan, banyak masalah. Iya. Mungkin kita kayak emosinya nggak tertahankan kan gitu. Terus tiba-tiba keceplosan marah, atau tiba-tiba marahnya tuh nggak kebendung dan lain sebagainya. Nah itu juga harus kita perhatiin gitu, karena kan asyamu junnatun, siam itu, puasa itu adalah perisai. Nah kalau dengan puasa itu kita bisa nggak memperisai diri kita, nggak melindungi diri kita, ya berarti nggak ada artinya dong manfaat dari puasa gitu kan. Nah terus yang keempat, yang tadi aku bilang, banyak tidur. Nah itu juga salah satu amalan yang tidak direkomendasikan ketika bulan puasa gitu kan. Banyak tidur, karena kita harus benar-benar ya, kita menyeimbangkan lah ya antara kapan kita harus istirahat, kapan kita beraktivitas, kapan kita ibadah dan lain sebagainya gitu. Kita harus benar-benar bisa memprioritaskan gitu. Nah yang terakhir nih Kak Lia, yang terakhir ini mungkin banyak juga yang dilakuin sama orang, itu menyikat gigi atau mencicipi makanan. Nah gitu, itu sebenarnya bukan nggak boleh ya teman-teman, tapi itu makruh gitu. Nah takutnya kan kalau teman-teman menyikat gigi atau mencicipi makanan ketika sedang bulan puasa gitu ya, itu kan takutnya tertelan. Nah kalau tertelan berarti otomatis batal puasanya gitu. Makanya sikat gigi, menyikat gigi dan mencicipi makanan itu juga sebaiknya kita hindarkan. Kalau misalnya kita bisa meninggalkan itu semua, itu lebih baik sih. Jadi itu sih menurut aku ya, amalan-amalan yang sebaiknya itu kita aware gitu loh. Kita juga hati-hati supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan puasa itu juga sempurna gitu. Oh gitu Kak, berarti nih gak boleh sikat gigi juga nih? Iya, kalau bisa sih sikat giginya di awal ya, di sahur, sebelum imsak. Nah itu lebih baik gitu. Nah sobat Mamen, ternyata tuh banyak sekali amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah yang emang bisa tuh bikin pahala kita tuh bertambah di bulan suci ini. Tapi ada juga beberapa larang-larangan yang seharusnya kita hindari. Nah dari Kakak Ibnu sendiri ada nggak nih closing statementnya? Oke, kalau untuk closing statement dari aku, ibadah adalah obat bagi hati yang hampa, permasalahan hidup yang terjadi, dan hati yang terluka. Masya Allah sekali ya ternyata. Nah Sobat Mamen, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih nih untuk Kakak Ibnu yang udah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kakak Ibnu ini tuh bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Nah Sobat Mamen, jangan cuman hanya didengarkan tapi diamalkan juga ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan dengarkan podcast kita di bawah ini. Aku Lia. Dan aku Ibnu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.